Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. belum ya? Lewat enggak? Lewat masih hidup. Lewat. Halo guys, kembali lagi di vlog kami di sebelum Tidur. asik. Cek, cek, cek. Untuk malam ini jadi kami cuma bertiga. Yang satunya lagi sakit guys. Makan saja. Doakan saja dia Doakan saja. cepat sakit lagi. Sakit batuk dan juga sakit mata Lagi anu. dan sakit kantong. Nanti ada fotonya guys. Atau dia lagi. Kamu nanti di sini. Fotonya yang sakit. Hah? Mau bahas apa ini bang? Katanya mau bahas ini yang masalah rekening ke blokir. Itu gimana? Aku nggak terlalu ini sih, nggak terlalu. Ya, ini katanya kan Tadi. presiden kita kan ada ini kan, katanya tuh kalau rekening berapa? 2 tahun, 3 tahun, Rekening 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan nggak di apa-apain, diblokir, nggak ada transaksi lah. Sama kalau tanah nggak diapa-apain 2 tahun, disita. Lah jadi tanah nggak diapain? Jadi kalau kita nganggur selama bertahun-tahun kayak mana bang? Nah, beli Dibunuh. ya kita yang nganggur guys. Bagusnya dibunuh. Kalau yang nganggur. Masuk akal nggak? Tanah Nggak ada nganggur 2 apa-apain. tahun. Diambil. Jadi mau diapain tanah sekarang guys? Tanamin padi. Tapi tujuannya itu sebenarnya buat apa juga? Tapi kalau aku Masih anomali tujuannya. Kalau aku sih pro dan kontra sih dengan statement presiden yang itu. Karena Itu langsung presidennya yang ngomong. iya kan mereka kemarin kan nemui ketua PPATK Terus langsung diminta diblokir kalau 3 bulan nggak ada transaksi. Wah, Enggak. ya, Gimana lah jadi kalau orang tua iya gimana kalau dia yang memang fokusnya nabung di Iya. ATM-nya. tapi bukannya dari sisi presiden, gue baca-baca itu ini udah dibantu sama pihak presiden buat di ini, buat di Apa? Batalin. dibatalin. Iya sih Per hari ini katanya. kurang tahu Tapi kalau baru per hari ini, Per kemarin hari. kemarin nggak ini, Iya aku sih. nggak ngikutin juga cok. sih kalau tentang statement itu ya ada setuju sama tidak ya pro dan kontra sih. Kontras sih itu. Pro sih. Gila, dari kamu dulu. Ya karena Kalau misal kau kayak gini kayak pro, kayak gini kan. Mungkin presiden kita mau bunuh-bunuh para koruptor sama para elit. Serius. Kan koruptor kan ini apa? Sekalian pembantunya dikasih rekening. Ya kan? Tapi kira disebarin. ya disebarin kan uang mereka tuh disebarin. Mungkin dari presiden kita tuh berpikir kayak gitu, tapi salahnya tuh Iya. kenapa nggak presiden kita kurang mikirin Rakyat biasa Iya. gimana? mikirin rakyat biasa yang tinggal di desa. Iya. Makanya kan orang Paris kan ngomongnya untuk gimana untuk orang yang nggak ngerti, bukan itu. Tapi kan untuk kaum elit itu waspada mereka. Malah mereka ini sih lebih was-was gara-gara itu. Jadi itu pro kontra. Pro Lebih ke ya ada kontranya ya itu tadi mereka kurang lupa kan kita ini kan negara berkembang bro. terlalu cepat, Terlalu terlalu cepat. cepat. Terlalu cepat untuk penduduk Indonesia. Langsung itu pun langsung tiba-tiba kan. Iya, terlalu penduduk Indonesia kan paling banyak. Paling banyak kan? Iya. Jangan Terlalu cepat untuk harusnya tuh otak negara Iya. kita. untuk otak di orang kan. Untuk memaksa maju. Ya, Heeh. ya gimana ya? Namanya kayak orang kita ini kan ya Masih Itulah. berkembang lah. terus
walaupun strateginya bagus, tapi sulit Tapi diterima di yakin kalangan bawah. Kayak gitu. mereka tuh yang buat keputusan ini pasti mikirin untuk koruptor, karena udah banyak koruptor yang ditanggap-tanggapnya. Tapi bisa jadi juga skenario-nya itu mungkin mereka tuh mau di bagian elit ya, mungkin di bagian elit-elitnya itu mau ngambil likuiditas juga bisa sebenarnya. Mau ngambil likuiditas dari gold, dari Emas. Bitcoin. Kalau seandainya masyarakat kan mudah terpengaruh, Ya, heeh. mudah eh, mudah panas lah mungkin kalau dengar berita-berita kayak gitu kan. Mereka panik, kena serangan panik, pasti langsung cari alternatif selain dari nyimpen di bank. Pasti mereka Oh. nyimpennya di emas. Ujung-ujungnya mereka di emas. Sementara harga emas sekarang lagi terbang. Terbang tinggi, mereka pindahin asetnya ke situ, bisa jadi yang pemain-pemain besar liquid. Mereka terlikuidasi secara nggak langsung. Ya bisa jadi itu. Bisa jadi itu Bisa jadi skenario jeleknya sih. Tapi kan kita nggak apa-apa, kita kan cuma mengkritik, boleh kita kan ini udah sebagai rakyat. Apalagi kalau mereka di kayak di Bitcoin kan lagi terbang. Karena menurut aku sih, Terbangnya kan tinggi banget. heeh, Kalau mereka masuk kan bayar. Tapi ya terserah nanti mereka sih kalau mau masuk mau enggak. Kalau kami kurang tahu masalah itu. Baik nonton di channel-channel yang lebih mengerti ya, tentang hal itu. yang mengedukasi kripto, Oh. yang mengedukasi yang lain. Kalau kami mau, Kalau kami, ah, aduh, sebenarnya butuh edukasi juga kan. Masih butuh edukasi juga karena sebenarnya. kami cuma mencurahkan aja ya, guys. Karena udah rame banget di FYP dimanapun ngomongin kayak rekening ini, kami nganggur, ini negara peduli, ya sama. Masa aku tuh janganlah. Terlalu ini terlalu Kalau dibesar-besarkan, karena kalau kita untuk yang kita kan apa susahnya rekening 3 bulan gak di. jadi Kalau tanah, apa itu? kenapa tenang? Itu kontra, Yang 2 tahun nggak bisa, iya, nggak bisa pakai masuk di situ. akal ya. Iya. Tanah kuburan di mana? Nah, tapi kalau tanah kuburan itu milik pemerintah. Oh, tanah kuburan. Nah, tapi ini jeleknya di Indonesia lagi guys. Kan dibeli juga. Nah, tapi kan bukan yang beli kan lo. Iya, tuh ini Butuh. itu tuh kayak gimana ya? Soalnya tante aku digusur, yang baru meninggal kemarin. Digusur loh. Jadi itulah bayan orang Indonesia ini. Digusur sama pihak dari Itu sebenarnya tanah pemerintah, tapi kami udah bayar. Udah 2 tahun. Ternyata mungkin lo nyicil kali. tidak. ternyata itu tuh mau digusur, emang sudah lama ada itu, tapi mereka nggak mikirin, mereka mau kan uang tua, uang, mereka nggak mikirin kan itu. Mau dibangun tempat. Mau dibikin jalan, Hmm. nanti kan tembus di Sumsel. Sumsel double. Nah, itu dari aku SD guys, sampai sekarang belum selesai proyek itu. Tapi kami udah bayar. Tapi orang kuburan yang ngurusnya kuburan itu, giliran kayak gini nggak mau mereka ngurusnya. Jadi mau nggak mau pindah. Ya mungkin besok kau datang gue ke sana. Lebih bagus ya. Oke, ya oke lah. Kalau kita nih yang ada uang kan, gimana kalau yang nggak ada uang? Apa yang Iya, pengurusan jenazah ya bayar. Pemindahan bayar semua? jenazah ya bayar. Kayak gimana orang-orang yang susah. Kalau nggak mau bayar kali nyangkul sendiri. Itu guys, susahnya guys. Tapi mungkin tanah itu ujung-ujungnya larinya juga ke orang-orang korupsi kan. Pasti. Mereka kan pasti kan Korupsi. kata kau tadi kan mereka ke pembantunya. Ini rekeningnya. Rekening ke pembantu disebar-sebarin gitu kan duitnya kan. Ya pasti disebarin juga untuk ke tanah pasti. Mungkin untuk pemberantasannya ya jangan salah satunya mengambil tanah gitu. Tapi ya aneh, masih basah loh. Tapi sebelum dikuburin di situ memang udah ada mau dibikin jalan. Belum. Ya udah dikubur mereka tuh mau uang. Padahal udah bayar, tanah tuh bayar.
Uangnya buat apa lagi? Buat apa lagi uangnya? Ibarat beli tanah. Padahal bisa dibeli kan? Sekarang mau digusur. Oh, beli lagi di tanah yang baru. Oh, untuk dipindahinnya. Kalau dipindah itu paling ada santunan katanya. Tapi nggak tahu berapa. Tapi maksudnya tuh ya kasihan yang meninggal lah. Kuburan baiknya aja. Kasihan yang hidup sebenarnya. Yang meninggal kan Itu nggak tahu. Ya tapi kan Lihat yang sedih udah aja. meninggal di angkat lagi. Nah iya sedih. Maksud aku tuh kasihan kan itu. Gimana? Ini apa pelapurannya itu baru dibuat padahal. Oh, baru di Dibongkar lagi jadi. Hah? Nah, itu anehnya Indonesia. Tanah kuburan lah. Tanah kuburan aja dibuat jadi uang. Nggak tahu sengketa mas. Masih sengketa. Masih sengketa. Masih jadi sengketa. Heran aku. Kuburan jadi sengketa. Padahal proyek itu nggak pernah dengar kalian. Yang mau nembus ke Sumsel, Bang Sumsel. Tidak pernah. Belum Beragam. belum pernah dengar. Belum pernah. Aku itu Katanya sih Kuburannya. yang di Talang apa sih? Karet. Talang Karet, Kota Palembang. Iya kan. Iya. Siapa tahu ada yang nonton dari luar kota Palembang. Mana yang tahu Talang Karet? Yakin lah, jangan nguburin di situ guys. Ribet. Kami tuh bukan nggak mau di Nagaswida kan, memang kalau Nagaswida lebih mahal, tapi kami tuh nggak mau jauh, ribet kan soalnya. Kayak bikin pendapuran kemarin aja habis berapa? 4. Oh, itu 5 lah bersihnya. mau dibuat jalan itu. Iya. Terus katanya lumayan kan juga kan Sebagian kuburannya atau seluruhnya? ada yang kenal. Ada yang cuma kepala. Ya, di mana? Hitungannya nggak tahu itu. Mau tidak mau kan ganti santunannya setengah. Emang anjing cok. Gila itu sebenarnya aneh sih. Kepala ya serius. Jelas pas mau ngubur dibeli dulu kan? Iya, padahal kami kan udah ngurus. Malah yang ngurus Gali pihak lubang. pihak masjid ada kan pasti lah kita nih kan. Pihak masjid yang ngurus dekat-dekat rumah, masjid rumah kan. Kan kita kan setiap bulan bayar. Ya, lebih jelas kalau masih tinggal di Konoha. Tanah kapan pun bisa diusir. Kayak tadi kan katanya tanah 2 tahun nggak diurus, bakal disita. itu gimana itu tanah mau dia tanah itu sih. Mau Berarti- bercocok tanam. Mungkin mau diambil pindahin ke Mars. Jadi kepemilikan surat itu nggak berguna jadi. Mungkin kan oke kan balik lagi kan mungkin para koruptor kan bisa jadi kan nyebar uangnya ke aset. Ya serius bener pasti ke tanah juga itu pasti. Tapi kan yo tidak sebanyak itu tanah para koruptor. 3 bulan diblokir. Iya. 2 tahun disita. Tahu. Tapi katanya dari barusan aku Ya baca tadi kalau alhamdulillah lah ada udah didengar. Untuk alat itu kan. untuk yang rekening. Kening aja nggak tahu kalau tanah. Tanah belum tahu. Kalau yang untuk rekening udah Dibuka lagi kan. Dibuka lagi. Ya, soalnya ada yang lahiran itu kan lahiran Iya. diblokir tiba-tiba. banyak juga ada udah dari rekening Iya banyak yang susah. di BCA aku lihat di Mandiri. Mungkin pemerintah tuh lupa sih. Negara kita masih berkembang dan susah. Eksekusinya salah. Eksekusinya ada salah itu. Tapi pemikiran mereka udah benar itu. Mereka mau basmi. Tapi salahnya tuh mereka nggak mikirin orang di bawah. Kita yang nggak dipikirin. Oke lah kayak kita, bukan kayak kita Mungkin sebenarnya. mereka nganggap kita semua korupsi. Iya sih. Kita semua kaki kanan koruptor. Karena korupsi udah gimana guys. Sampai ke bawah-bawah. Parkiran PKB, mobil viral kan. Oh, Mobil. iya. Review mobil ya. Itu nganggu sebenarnya, nganggu banget itu menurut aku. Siapa Itu kan yang udah nganggu? diurus, Siapa yang nganggu? Dan itu kan Bang berarti adalah lah. Iya. merusak citra Mas. merusak citra lah. Ya merusak citra Palembang. Kota Palembang lah. Dari mereka satu oknum
Nama tebal tadi, nama Palembang kamu. Pastilah, pasti udah nyebar kemana-mana mau bisa Hanya gede orang itu kok. Palembang, nggak gitu semua guys, itu hanya oknum. Bukan orang kecil loh yang dipalakin tuh. Ya mereka nggak tahu yang dipalingin siapa. Lupa ini blunder sendiri mereka. Yang mereka kan nggak pernah jarang lihat sosial Iya media. makanya mereka nggak tahu sebenarnya mereka. Kalau ini mungkin akun-akun slot yang gacor mungkin mereka tahu. Kayak kalau tukang parkir ya. Repeat dikit, mundur dikit, ada parkir. Tapi kalau di PKB itu memang pasti Memang kalau sering ngalamin itu memang dipaksa kayak kalau bayar. kalau kau bawa mobil ke situ memang dipaksa ke kiri, dipaksa parkir di luar. Padahal kita kan kadang-kadang yang bawa mobil kan pengennya parkir di dalam, tapi dipaksain disuruh pokoknya di kiri, diadangin. Temen kerja aku tuh diadangin, dia pernah cerita dia benar-benar diadangin nggak mau minggir di klakson panjang baru mereka mau minggir. Mereka maksa buat parkir di luar. Kalau yang kemarin itu kan dia udah bayar di depan, terus masuk. Nah, dipinta lagi di sini. Oh, yang pas di dalam. Iya, di dalam dipinta lagi dia. Padahal di depan udah bayar itu kan. Benar. Memang kayak gitu, tapi kan kita udah muak dari Dari dulu sih itu. ya memang Kalau di PKB memang pungli. Ya, Itu sebulan guys, kayak nggak sebulan, bisa diberantas. sebulan bersih, bulan depan Ada lagi. lagi. Yakin. tapi untuk penjagaan di PKB mungkin kurang ketat juga. Apa mungkin nggak kelihatan kali tukang parkirnya. Pokoknya di PKB itu kalau saran dari aku aja, bagusnya diperketat di penjagaan di PKB. Terutama untuk di tukang-tukang parkir yang suka begitu tuh, yang nakal-nakal gitu, ya langsung ringkus aja daripada ngejelekin nama kota sendiri. Banyak kok yang itu pungli di mana-mana, korupsinya mana ada. PKB itu kan kayak apa ya nyebutnya, pusat Pusat wisata. wisata kota Palembang lah. Dan bukan pusat wisata sih itu jadinya. Inilah Pusat pungli jadi. Sepuli. itu kayak pokoknya kalau Ikon Palembang. Selain kalau Nobel. orang luar, kalau orang dari kota luar datang ke Palembang ini pasti kan mereka mau lihat PKB ya, mau penasaran. Aku penasaran kan, Kalau mau kita lihat PKB. Harusnya penjagaan di PKB menurut aku diperketat dari pihak-pihak Di semua. anggota isu. gimana? Ya disuruh aja kadang disuap. Susah. Kalau diperketat, aku rasa ya ini adalah lebih bagus lah. Untuk kenyamanan, terutama dan keamanan bagi wisatawan. Soalnya itu kan salah satu monumen yang bersejarah juga. Iya. Jadi Jadi sebenarnya nggak mungkin sih mereka itu berani bergerak sendiri kalau nggak dinaungi ya makanya di atas. kata tadi kan disuap tadi. Itulah Pasti itu. ada edikingnya. Ada di IG Pak ini. Ada tuh Para dewa ditanyain satu-satu nggak pernah tahu. Para dewa aja tahu. Mereka itu pasti kaki tangan juga itu. Iya. Mereka pasti juga banyak tor kan dengan Pol PP dan Disu. Entah dengan oknum yang mana. Tapi ya pasti itu oknum lah. Oknum lah itu. Oknum yang merusak satu Citra Palembang. Jadi jelek Palembang. Jadi jelek, tambah jelek lagi. Udah jelek, ada wisata. Cuma wisatanya BKB itu doang. wisata monumen Dirusakin bersejarah lagi. dihancurin oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab lah. Blok enggak tanggung jawab. Padahal susah semua guys nyari uang. Nggak harus gitulah. Sampai kayak Kau aja nganggur dalam itu ya. Jadi kalau kau yang nganggur nggak dipeduliin pemerintah. Ya, tapi- Cuma peduliin tanah. Tanah nganggur 2 tahun. iya tapi itu udah. Kau nganggur 1 tahun nggak ada yang peduliin. Peduli. Keluarga juga Seharusnya kalau hitungin tanah aja. seharusnya kalau bikin aturan kayak gitu dibikin juga kan. Kalau udah Nganggur. tiga tahun nganggur diangkat jadi PNS. Oh, baik jadi PNS sekarang tinggal alhamdulillah. Jalur apa? Jalur pengangguran. Pengangguran terbaik. Langsung milih nganggur semua. Privilege juga nggak ada, Bim ya. Susah, Bim ya. Susah kita antara. Oh, berarti kayak si anak kecil itu kan. Oh, ya. Anak kecil itu seru.
Yang apa? Asik. Seru dari Yang mana mana? tuh? Asik dari mana, guys? Yang mana tuh? Ada Ada anak anak kecil. kecil lah ngomong di podcast apa kayak. Dia itu lupa. kayak jualan susu, nasi. Tapi naik Lexus. Tapi Guys. Jualan di pasar, kamu Lexus. di tengah kota kan? Heeh. Kayak aneh. Mau jadi perintis tapi Lexus. Ya walaupun masih kecil sih, baru 9 tahun. Ya mungkin dia nggak tahu sih karena Nggak tahu omongan dia. kau. Dia kan di satu Indonesia. Tapi Dampak omongannya kayak mana kan? yang salah tuh yang undang ke podcast itu sebenarnya. Tapi udah. Itu yang mana sih? Ada anak Ryu siapa kayak gitu namanya lupa gua. Jadi kayak ini dia kayak ngasih tahu orang gitu. Dia bilang kalau Motivator gitu. lebih mau baik- sosok dari seorang motivator. iya kak, dia bilang kalau lebih baik jadi pewaris daripada lebih baik jadi perintis daripada pewaris. Oh, tapi jualan Padahal dia jualan pakai mobil Lexus. Lexus. Ampaunya 70 juta. Gue kerja setahun aja paling 40 juta setahun. Potong sama kredit. Anjing lah. Gimana letak kata perintisnya? Tidak enggak asik. Jujur aja guys. Enggak mungkin asik perintis itu susah. Belum ngelewatin masa-masa gelap kali dalam hidup kalian. Enggak mungkin juga dia masih Mungkin gelap orang udah kaya. Udah ada Lexus. Oh, Lexus jual aja itu. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang bilang di video TikTok atau YouTube gitu ya, yang bilang gua harus ngelewatin masa gelap gitu, tapi gue tahu Bima udah ngelewatin masa gelap itu. Tapi belum dapet ya. Belum Tapi dapet kaya. berapa? Itu Bima itu pada saat tahun 2022. 2022 akhir itu tuh gelap banget itu. Dia tidur jam 7 pagi terus. Dia tiap malam merenung, rokok, kayak nyari-nyari jalan di hidupnya. Belum kerja juga itu. Belum. Itu karena gak ada listrik guys di rumahnya. Listrik. Gelap jadi. Sekitar berapa Bim? Sebulan, 3 bulan, sebulan. 7 pagi. Sebulan. Ya dia bersahabat dengan malam pada saat itu. Ngapain itu malamnya? Gak tahu. Tapi dia itu di fase itu hancur cok. Dia habis dari segi ekonomi hancur. Ya kan? Mobil juga kejual kan itu kan? Mobil kejual terus sama pacar putus juga kan? Apa yang kau rasain tuh malam itu? Bim? Hampa. Aku tahu. Dia merokok dandos. Dia merokok dandos. Dia merokok dandos 2 bungkus, semalam 2 bungkus. Gila, aku pikir kau udah bisa bertahan Bim sampai sekarang. Gue kira aku jangan tidak ngomong lagi ini benda ini. Tapi Rupanya selamat, alhamdulillah. Tapi dari situ, dari kejadian di masa-masa itu, ada tak yang ini yang buat yang ngerubah lah pola pikir kau dari fase-fase gelap itu. banyak lebih Kawan juga sering Lebih- sudah berganti lah dari fase itu kan. lebih mempersempit area pertemanan, lebih nggak mikirin omongan orang. Terserah ngomong apa. Dulu berarti mikirin. Ya, Iya kan? Aku juga mikir kayak kita diomongin orang, kau nih nggak jadi apa? Terpikir pasti dulu. Namun sekarang ya ada tuh lah pasti guys jalan. Kalau pas Palembang gak kuota tadi nggak jadi apa kau? Kau nggak jadi apa? dan alasannya di YouTube. Walaupun masih baru 100 yang menonton video kami kemarin. Walaupun kami perintis. Perintis. Kami buktikan Rio. Perintis Nanti kau akan bertemu Bima. podcast. Dennis. Banyak sih itu 2022 itu pengalaman hidupnya. Itu nggak ada arah lagi lah Bim, kalau Iya, saat dari itu. arah Tuhan aja nggak percaya sempat. Tapi ya udahlah. Ah, Tuhan gak percaya. Nggak, aku bener-bener Bim ngomong Bim, rancu Bim, Serius? rancu. Gimana maksudnya tuh? Tuhan Tuhan yang gak percaya Allah, Bukan. Allah yang gak percaya Tuhan. Apa? Ya tapi ya udahlah tuh udah masa-masa. jadi kau yang nggak percaya Tuhan pada saat itu. Kalau nggak percaya tuh
eh, percaya tuh karena nggak ngerasain guys, sekarang nggak ngerasain adanya Tuhan di hidup kita nih kan, jadi susah. Kayak nggak ditolongin, nggak diapa-apain, sendirian hidup nih guys. Jadi kayak lama-lama mikirin apa Gimana gimana? nggak ada nggak bangga nih. Ya, Tapi udah nemuin jalan jadi. Ngejalannya belum, Tapi udah mulai sadar. tapi udah mulai sadar sih, udah mulai kayak bodo amat lah dengan orang yang mulai nerima lah ya. pokoknya jangan dengerin omongan orang lain lah. Itu nambah-nambahin pikiran aja. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai deket sama Tuhan ya. Mulai deket. Mulai Gila. deket. Mulai. Alhamdulillah ada perubahan. Ada proses guys. Mulai cetan ya. Udah. Enggak. Katanya kau sempat membunuh diri juga kan? Bim? Dikit. Di kamar mandi kan? Itu lah. Itu udah lama kalau itu udah 2000 apa itu? 2018. 19. 2020. 2019. 2020. Apa dia mau percobaan bunuh diri guys? Guys, guys, 2020. Jadi udah banyak yang lewatin masa gelap Bim. Tinggal tunggu masa terangnya aja. Nanti keterangan aja. Oke. Sama kayak sebelah kan. Dulu ini paling iman guys, yoga iman. Sekarang udah sama kayak kami. Dia jangan kayak iman lagi jadi yoga menengah. Kenapa itu kalau boleh tahu? Boleh dong cerita dikit, geng. Ya. Kenapa kayak itu guys? Tiba-tiba ngerokok guys, dulu dia anti. Tapi Jadi mungkin semua orang ada sisi gelapnya semua guys. kalau dari yoga sih dari sisi kehilangan. Tapi cara-caranya kan ada lain. Apa cara menghadapi masalah itu kan beda-beda semua orang. Nggak bisa disamain. Tapi lo perubahannya deh semenjak Apa yang berkembang? kejadian itu. Pola Kak. pikir kau. Aku jadi kayak wong mati rasa. Sepertinya aku sudah tidak ada jiwa. Itu baik untuk jiwamu. Apa? Kayak Aku ini. tidak ada jiwa. Apa kayak pernah nonton film Naruto nggak? Pernah? Yang Obito. Tahu. Yang dia nunjukin Oh, rasa sakit hati. udah bolong. Udah bolong. Udah nggak ada hati lagi. Itu udah mati rasa gitu. Ya udah lewat. Udah lewat aja. Tapi yoga ini kehilangannya bukan putus cinta. Lebih ke Orang terdekat. ditinggal sama orang Orang terdekat. lah. terdekat lah mungkin. Ya, ya orang terdekat lah itu ya. Orang terdekat. lah. Orang terdekat. Tapi bukan cinta, bukan putus cinta sama cewek, bukan. Kalau sekarang sih tinggal Dia ditinggal untuk sama lamanya. Menjadi beda diri sendiri ini ya. nggak tahu sekarang. Iya, mau Ya kan kita duluan anjir. ya kan karena kan dari ini dari Perintis. Perintis tadi. iya dari perintis tadi. Nggak ada guys, nggak enak guys. Perintis itu guys, apalagi nggak ada privilege sama sekali. Tapi lu Belum mati rasanya. Mati. diambil, waktu diambil, Mental diambil. Kita diambil guys. semua diambil. Kami semua orang udah gila guys. Cuma males jalan aja. Kami itu punya orang gila, cuma malas jalan. Sama malu masih telanjang guys. Sama masih malu kayak helikopter. Tapi kita sama guys. Kalau gila kadang ketawa, kadang nangis. 5 menit bisa ini. Langsung ketawa. Habis ini langsung sedih langsung. Tapi ada lah yang namanya itu guys, pasti ada tuh lah. Jalannya pasti ada waktunya. Ada waktunya. Yakin aja lah. Gak tahu kapan, setidaknya kita udah berusaha. Kalau urusan hasil itu yang di atas. Penting kita berusaha aja guys. Dan doa lah. Walaupun gua belum jadi apa-apa, setidaknya gua pengen bagi aja cerita gua tadi dikit. Tapi kenapa ya bang kalau hidup laki-laki kayak lebih berat itu? Iya. Soalnya Ya beta lagi. jujur aja kadang gue iri loh dengan kehidupan wanita. Serius. Enggak kayak muda itu tuh enggak, tapi ini kalau apa ya, kalau lihat cewek itu sebenarnya kalau mereka udah mentok, tinggal joget-joget aja di TikTok pakai tank top. Sumpah.
Kalau kita nggak bisa Nggak kan? bisa bro, harus Kau aja sih joget pakai tank top. Siapa Kalau yang langsung ngok ya? ya kalau kita teman-teman nggak ada kayak terima kasih ya. Tapi kayak mungkin masih tentang enggak ya kan, mungkin ada juga kan wanita tuh yang jadi tulang punggung, tapi ya beda lah. Ada yang bilang kan laki-laki hidup itu cuman Untuk kerja Ah, habis itu mati. Tapi sama ada kata-kata yang bagus, laki-laki itu hidup untuk kehidupannya. Jadi ini kan mereka kan jadi simpanan kan bisa. Lebih. ya kalau udah mentok Apa kalau daripada mereka narkoba Laki-laki juga kan bisa disimpan. nggak bisa. nggak bisa, cowok susah. Susah, nggak bisa dia. Karena kehidupan wanita tuh Beda. beda dengan kita guys. Di mata Tuhan kan emang derajat wanita tuh yang lebih tinggi daripada kita. Makanya jangan semena-mena dengan Atau derajat lelaki. derajat ya. Wanita, ya. Derajat wanita lebih tinggi dari laki-laki. Lebih tinggi itu. Jadi kita nggak boleh semena-mena guys dengan perempuan. Walaupun dia udah salah-salah banget nih, baratnya tuh. Tapi ya udah, diamin aja. Nggak usah ditampang apa. Itu salah itu guys. Aku paling benci lihat orang yang kasar dengan wanita. Oh yang kalau ribut Nggak tahu ya, belum Ngomong kotor. belum aja aku depan muka gua nih ngeliat cowok kasar sama cewek. Nggak tahu pasti refleks gua pasti marah ke cowok kan. kalau gue kasih rokok sih cowok. Jangan malu kasar yang ini wanita. Dengan Dia kan lagi marah kan? Ah. Lagi marah. Ini aja. Ini bang, rokok bang. Aduh, jangan. Pasti dia, ya, Redang iya bang, jadi gini ya. Pasti itu dia pasti cok. kasih kopi. Bang, ke rumah aja bang. Bang, nggak tahu pasti acur cowok itu. Pan aku. Tapi cewek emang enak. Kan refleks. Kalau Refleks. hati guys. Kalau Berarti lo nggak kayak gitu bang? Ya enggak lah. Itu kan cuma orang gila yang kasar sama cewek. Wanita. Tadi udah gila. Tapi Cuma males jalan aja. jalan cuma jalan. Tapi ya itu tuh kayak orang gila kan nggak pernah kasar sama cewek. enggak, tapi mereka memang beda juga menurut aku. Mereka nge-lab aja kalau cantik kan pasti banyak yang Kayak mudah loh kalian Heeh. kita tuh nyari uang kayak jaga diri. kayak mudah loh. Kalian Tergantung mereka mau pilih nyari duitnya tuh lewat jalan yang halal atau haram gitu. Kalian tuh hanya bertahan hidup guys. Bisanya ya kalau pasti dinikahin pasti. Kalau suami kalian lagi naik, ikut naik. Ya kalian susah ya temanilah, jangan tinggal. Karena itu gampang guys, jangan sampai lah sebenarnya. Yang kayak ya pasti berat juga sebenarnya, kita aja nggak tahu kan kehidupan orang masing-masing kan beda-beda. Tapi jangan sampai putus asa lah pokoknya kalau jadi wanita. Karena kami jauh lebih berat. Kita masih bisa hidup. Itu sih Dengan cara cara bertahan hidup seperti meminjam duit wanita. no, no, Oh, enggak. guys. Kalau seandainya mereka mentok juga kan paling ya mereka nikah. Itu bikin suami gitu. Kalau kita kan mentok nggak bisa nih. Nggak bisa nikah mentok-mentok. Ya, Nggak bisa. walaupun Walaupun ya banyak yang tren lagi nikah sekarang. ya Tren nikah. Tapi kalau setelahnya juga nggak ada duit, nggak ada kerjaan kan, pusing juga berantem terus pasti. Iya, yang bedain cewek sama cowok itu tanggung jawab lah. Tanggung jawab. Tanggung jawab cowok lebih besar. Makanya jangan nikah, tolol kalau nggak ada uang. Jadi salah begitu. Banyak loh soalnya teman-teman gua kapan kalau udah nikah Bingung. Lalu padahal kan Padahal dia yang milih nikah. iya, kalau kalian belum merasa pantas jangan Enggak nikah. siap. Tapi aku lebih benci lagi kalau orang yang mau nikah, mau resepsi acara, tapi mereka tuh bilang, udah kalau nggak ada duit nggak apa-apa, DP-nya aja Pinjem. dulu. Nggak DP-nya aja dulu katanya nggak. Jangan pakai Tapi ada duit amplop katanya. Nah, itu benci banget kalau kayak gitu. kalau Ngarepin duit balik duit lagi itu sih. duit yang duit amplop lah, ngarepin duit amplop dari Dan orang undangan lain. lah iya. Kalau laki-lakinya Dari bener undangan. nggak bakal terjadi itu. Intinya di laki-laki. Jangan Semuanya mau. DP-in, akhirnya pas sudah mau bayar amplopnya kurang. Gimana itu? Dah,
Dah pasti Dari situ mulai pasti nggak masalah. bacot, pasti Itu. pasti nggak bacot, pasti Dari situ. nggak bacot sama teman-teman sendiri. Pasti balik lagi pasti nyalain Tuhan. Ya Allah, kenapa hidup ini susah? Jangan nikah sih. Kalau nggak ada uang, kalau masih pas-pasan berdiri sendiri, kenapa jangan nikah? Enggak, mereka juga pasti nyalain teman-teman di sekitar. Misalnya Ah, aku yang pakai kayak ini, pakai cara gitu. Ah. Terus lihat amplop kau, seandainya lihat amplop kau, macam Jalan gimana? Kalau jalan Iya. kenapa lu ngasihnya dikit? Nah, enggak, kayak itu pasti gitu ya. Pasti di beberapa sektor, di beberapa bagian wilayah ya pasti masih ada yang nerapin kayak gitu. Tapi Aku yakin mereka modal yakin aja, padahal kan salah. Kalau mereka udah dibayar resepsinya aja kurang, gimana mau hidup? Walaupun ada statement orang yang bilang ya rezeki nanti ada udah diatur, kalau nikah Diatur. apa ini kan. Tapi kenyataannya, faktanya ya banyak di tempat-tempat di kejaksaan juga yang cerai kan. Iya. Karena kasus pasti pasti banyak ini yang nggak setuju dengan omongan kita ini. Tapi ya gimana guys? Kalau kita nggak ada uang ya jangan nikah. Kalau rezeki tuh ya ada, Ada, pasti. kan pasti makan. Kalau kalian nikah tuh makan pasti makan. Aku yakinnya gitu. Cuman ya kalau nggak munafik, manusia nggak mungkin mau makan aja itu. Iya. Nggak Ya, mungkin itu cuma makan. Terus kalian pasti kalian nggak tega lihat anak tuh susah kan itu kan udah anak. Kalau gue sih nggak tega kan gue nggak punya anak. Dan yang pasti kalau Ini kan hidup sendiri cowok. kalau weekend pasti mau jalan. Ya karena ya nggak salah istri sama anak itu kalau weekend mau jalan nggak salah mereka, bukan mereka menghidupkan tapi ya enggak mana masih mau jalan-jalan belum ada pikiran yang aneh-aneh yang kayak gimana pasti mereka malah senang susu harus mau yang enak. Benar-benar. Ntar kalau kepaksa nanti udah mentok, Kalian mulai pasti ini ganggu dunia kerjanya pasti. Mulai pungli, mulai cari jalan-jalan, mulai cari cara-cara yang nakal, mulai korupsi, kalau pasti. gue sih maunya siapin diri dulu. Mulai beli tanah untuk menutupi korupsinya. Pasti itu pasti mengganggu sektor semuanya di beberapa bagian yang terganggu jadi. Ya sih kalau gue sih yang penting udah siapin dulu aja guys. Dana semuanya baru nikah. Kalau nggak cukup itu udah nggak usah nikah kok. Baru kalau misalnya udah nikah resepsi gede tapi selepas itu dia Nggak ada duit. banyak pinjam duit sama teman, aduh. Dan pasti pasti ngerasa ngerasa masalah. pasti dengar cerita teman kerja kalian ada pasti yang kayak gitu pasti itu setiap orang pasti ada yang kayak gitu. Resepsinya gede-gedean, udah selesai resepsi Ya gimana ngechat teman, bisa teman mau makan lah. Anda pikir saya tidak makan? Apakah kalian berpikir saya tidak makan dengan dengan kalian Statement. berharap meminjam uang dari saya untuk makan? Apakah saya tidak makan? statement perempuan kan nggak salah sebenarnya kan kalian mau resepsi yang bagus kan juga pengen tapi gimana kalau kehidupan setelahnya kalau ada uang nggak masalah yang nggak ada ini yang diada-adain nah itu yang susah. Lebih baik ya ada sedikit tabungan lah. Heeh. Nah, nikah kan bisa di KUA aja gitu kan, lagi tren juga. Kalau aja kan di rumah juga bisa. Di rumah atau di masjid juga bisa ya? Masjid juga bisa. Masjid juga bisa. Dan Ya, banyak kan sekarang cari ketemu ya. Tergantung kalian berdua yang memutuskan itu harus ada persetujuan udah. Gak bisa harus mau salah satunya kayak gini, yang nikah dulu guys itu pasti sampai kapan pasti berdebat. Karena baru mau nikah aja udah nggak sepemikiran gimana menjalani hidup. Tapi kalau nikah enak di KUA atau ini buat resepsi? Kan kayak yang gue bilang tadi, kita juga pasti pengen. Tergantung budget. Nah, kita juga pasti pengen yang bagus-bagus. Karena kan benar itu seumur hidup sekali. Tapi kalau kalian paksain nggak seumur hidup sekali. Seumur hidup susah. Iya. Kalau dipaksain jadinya seumur hidup susah. Susah. Pasti banyak yang ngomong yang benci dengan statement ini tapi ya udah sih guys itu kan kehidupan kalian masing-masing mau dengerin mau denger boleh mau nggak didengerin udah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut kau lebih bagus di mana? apa Nikah. Kalau mau nikah
KUA atau di ini di ngadain resepsi gitu di gedung misalnya, Lebih baik di KUA sih. biarpun ada duitnya. Kalau gua ya, Karena apa alasan? ya lebih sakral aja. Oh, lebih lebih cepat juga kan sih. Lebih untuk nikmatin Tapi dulu. berarti nggak ada resepsi. Nggak usah ada resepsi. Kalau gua, Kalau gua sih ya tergantung. Pengen Kalau- pengen. Kalau nah, resepsi juga, kalau resepsi paling sehari 2 hari juga udah lupa momennya. Iya. benar. Paling seminggu lah kayak masih ingat Seminggu lah, seminggu. seminggu. Habis itu lupa. Habis itu udah jalanin itu Jalan normal sudah sih. normal. Cuman kalau aku malesnya dipajang sih. Lebih sumpah cok, aku kan dulu sunat kan dipajang cok. Sunat kan buat acara dulu cok, aku cok. Jadi, wih sumpah dipajang itu enak kan cok. Lah sudah pernah ngerasa ya cok. Diliatin orang. Heeh. Ngeliatin dari atas panggung kan, ngeliatin orang duduk makan. Maka halaman Salaman. Enggak, Nah, itulah momen itulah yang bikin Pakai- kita nggak nikmatin momen tersebut. Pakai baju udah panas, panggungnya panas. Capek. Kalau di gedung dingin mungkin, tapi panas juga. Panas juga lah. Pasti panas Kalau lah. sudah tebal. Bajunya. Baju juga tebel. Lebih males dipajang ya sih kalau aku. Lebih ke kalau ada rezeki ya intimate apa nih? Intimate wedding. Intimate wedding lah kalau ada rezeki. Iya. Yang pokoknya bisa jalan lah yang nggak mantep. Kalau gue sih lebih milih honeymoonnya ya. Ya sama. Jalan. Lebih nikmatin di situ kan. Selepas itu tapi kalau aku juga sebenarnya pengennya di KUA. Jadi di KUA ada selepas dari KUA itu Paling buat acara kecil-kecilan buat nemuin 2 keluarga besar gitu biar mereka saling kenal dan saling tahu lah. Iya. Jangan ketemu di jalan misal mereka jatuh dari motor kan nggak nolongin padahal masih besar sendiri. yang pasti udah tahu tapi saling Ya Ikat lah. Akrab ini. Saling kenal lah. Ya, saling kenal. dari kejadian itu kan dari peristiwa pernikahan ini. kalau Sudah. orang lain ngapain? Iya cowok. Dannya selepas dari itu kan bisa liburan kan. Tambah lagi nanti AdSense kita udah mulai masuk lebih enak lagi liburan. Itu aja kalau soal nikah. Ada tabungan juga kan enak kalau ada tabungan. Udah ada rencana belum? Hah? Udah ada rencana belum? Belum ada bang. Nanti lah Bang. belum bisa dibicarakan sekarang gitu. Kita nggak tahu hasil dari video. Kalau ini meledak. Ini kan harus Kalau aku setuju Mbak, aku nggak nunda tapi secepatnya. Kalau ada uangnya, nggak nunda tapi nggak terburu-buru juga. ya kalau nggak ada uangnya ya udah secepatnya. Kalau nggak ada ya sudah nanti. Tapi kalau acara resepsi di gedung itu kalian dipaksa-paksain sama dari ceweknya misalnya dipaksa-paksain. Kalau menurut aku tuh si ceweknya itu tuh terpengaruh circle juga bisa jadi. Bisa. Iya kan? Sebenarnya circle cewek tuh bisa yang baik ya bener-bener baik, yang jahat bener-bener jadi jahat, yang mempengaruhi Ya antara ya dua lah tidak Kak. mempengaruhi. Antara 3 lah. Nah, Antara dirinya sendiri, teman-temannya, sama ada keluarga. keluarganya. Kalau menurut feeling aku ya, lebih ke teman-teman sih Teman-teman. kebanyakan. Karena kayak teman-temannya nikah di acara kan mungkin dari dalam hati mereka lah mungkin ada nggak enak oke misalnya taruh kita nih Ya, yang cewek nggak kita cewek nih bayangin Bima nikah di ini resepsi di gedung sama ini kan sama pasangannya. pasangannya. Kau nikah di gedung sama pasangannya sama pasangan Kau kau. nggak nikah. Aku Udah. Kau nggak nikah kau misalnya. kayak gitu. Nah pas kalian ngobrol berdua pasti kan kalian ngobrol nanti kak Insecure lah. di gedung bisa ini ya bisa kalau iya soalnya kemarin di gedung inilah itulah dan aku nggak bisa ikut kayak gitu ya ke topik obrolan itu karena aku nggak tahu, aku nggak ngalamin, jadi kayak mutusin kayak nggak nyambung aja jadi ngobrol. Kalau mereka sama-sama ngelakuin hal itu kan jadinya nyambung. Oh iya kalau aku ngelakuin hal yang sama, oh iya kemarin ini gitu
Pasti kan gitu. Iya, tapi lu bisa cerita lu jalan-jalan ke tempat yang lebih bagus dari kami. Benar. Nah, ya, dah. Ya tapi mereka pasti menang ya, karena mereka Pasti honeymoon juga. jadi kan aku kan jadi mayoritas. Ah, Jadi minoritas. Minoritas. Ya aku jadi minoritas, yang lainnya ini yang ada intersepsinya ini jadi mayoritas di circle itu, di satu circle itu. Ya pasti mereka udahlah jalan-jalan saya ini. Iya pasti kan ya saling menopang mereka ge. Ujung-ujungnya minoritas juga kalah masih. Dan aku yakinnya mereka tuh nggak mau kalah sama teman-temannya sebenarnya. Hidup bukan untuk orang lain, bro. itu bukan penopang. Anjay. Itu bukan untuk saling mendahului. Bukan saling mendahului. Dan FOMO juga bisa jadi. Jadi FOMO juga. Ya, udah gue bilang nggak salah mereka itu. Tapi kalau kamu nggak sih, kalau gue rasa memang dari diri mereka sih. Tapi kan kalau masyarakat di Palembang ini kan mudah FOMO. Iya, aku semua, anjir. Lari aja pada lari semua. Iya. Saya pelari handal dari kota ini. Jangan aja udah dibeli pelari. Latihan semua di musim pop lari, di RPR lari. Ya tapi gak boleh ngehujat lah, setidaknya mereka udah ngelakuin hal positif. Ya sehat tapi game memang sebenarnya itu kan kegiatan yang sehat. Tapi kan kalau udah terlalu nganggu jalan sampai ke jalan raya ketabrak kan nggak sehat deh. Aneh. Jadi mati guys. Jadi sekitar tanahnya nanti guys. Kayak tiba-tiba jadi pelari, tiba-tiba jadi ini. Pelari culture, apa itu culture? Karakter tuh keren. Tapi Sesuai standar. kemarin sebelum yang pelari-pelari profesional ini datang ke muka bumi ini, aku tuh sering jogging di Iya. pembertaan, sering jogging. Nah semenjak udah banyak yang lari nih, Males jadi ya. jadi males kok kayak nanti Udah takutnya kayak takutnya nanti orang bilang ih Kesannya juga ikut-ikutan. ikut-ikutan gitu kan, padahal kita udah duluan, kita udah lari. Jadi ini udah mungkin sekitar sebulan lah aku nggak lari gitu. Cuma lari kalau pas lagi main bola, datang duluan buat jogging aja dulu di lapangan kan. Itu aja malesnya kalau udah rame, aduh kacau sama kayak di tahun 2021 sepeda. Itu kan kita ikutan juga kan. Iya, Nggak bisa dipungkiri karena kita kan itu kan belum melewati masa gelap kita kan. masih Masih ikut-ikutan juga. Terus sekarang pikiran gua nanti juga lupa orang semua dengan lari itu. habis Habis masanya. lupa pasti. Kan Maka stop nanti. habis lari, entah ada apa lagi, lupa semua lari. Ntar senam habis lari jadinya. Senam Senam, non culture. ini ada juga kan sekarang yoga. Serius. Yoga. Bentar lagi nyampe pedal dari Jakarta ke Palembang. Udah ada. Udah ada satu kan pengen. Pasti bentar lagi nyampe. Nggak bisa orang culture karena itu olahraga mahal, bro. Oh iya, Pak. Berapa itu, Bim? 350 350 sejam. Apa tempatnya? Iya, so. Belum raketnya disewa juga. Ya, Tapi kalau lagi rame pasti bisa, Bim. Bisa diusahain, apa yang nggak bisa? ya kalau kalian ada juga pasti orang balapan nanti main apa, Cok? Balapan. Tapi sebenarnya itu orang Main futsal, Cok. Hah? pedal itu udah lama kan, memang nggak tahu. Kurang tahu kalau itu. Baru naiknya sekarang. Kurang tahu kali itu. Kurang tahu, Cok. Karena aku nggak ngikutin tren-tren dunia. Pasti ada lagi nyampe lagi ke sini. Setiap snap orang lari. Ada aplikasi apa itu yang katanya Strava. berbayar kan itu jadi? Iya. Iya. Sampai jadi joki ya, udah jadi. Ini jadi berbayar ya, dulunya gratis karena banyak pelari yang turun dari planet lain datang ke planet bumi ini kayak. Jadi dibuat berbayar kayak di aplikasi itu. Olahraga paling simpel jadi paling ribet. Iya, kayak sebagus-bagusan sepatu di situ sih itu. Di jam-jam yang Itu sih ya. Banyak banget. Jam iWatch. apa namanya? Ya, bukan iWatch. Bukan, itu ada jam untuk Smartwatch lah pokoknya. untuk lari gitu. Smartwatch. Smartwatch semua ini bisa. Yang bisa ngukur lari kan?
bukan lari enggak sih, Ukur detak jantung. Ukur detak jantung, sama pace. Kalori. langkah kaki kalori, detak jantung itu. Jarak Itu tempuh. sih, jarak tempuh kayak gitu. Mas, yang salah itu guys, kadang orang tuh saling berlomba-lomba tuh kayak jalan-jalan mahal, Iya, di perlengkapannya. sepatu mahal, kayak jadi bahan-bahan perlombaan gitu guys. Itu yang salah nggak sih? Kalau larinya bagus, tapi kadang gue itu kadang orang tuh kadang bahan beli yang berjuta-juta untuk yang sebulan kayak paling olahraganya kan. Ya tapi kan mungkin mereka nggak ada duit. Ya, Kalau ada duit nggak masalah. Kan itu Kalau pakai Shopee Paylater itu jadi masalah, Bin. Kalau dia beli jangan tuh Shopee hal yang Paylater. kayak gitu pasti ada. coba, itu kan mereka sendiri biarin lah. Bukan, Tapi tapi kayak setidaknya merusak lah. bukan, jadi sistemnya kayak pamer-pamer semua itu. Iya, jadi standarnya tinggi. Ya memang udah tinggi semua sekarang. Standarnya itu. Kayak males aja. Jadi kayak harus lari, harus ada ini, ada ini, ada ini. itu yang bikin. Jadi kalau kita nggak sesuai culture, kayak beda sendiri. itu malesnya itu guys. Tapi kalau soal lari ini bagus. Nggak ngomen kritik yang kayak apa ini lari nggak ada dukungan itu kan. Karena itu kayak sepeda itu kan bagus-bagusan sepeda. Tapi sebenarnya kalau lari di Kayak jalan males, juga, Bin. bukan iri. Kalau lari di Iya. jalan, kalau misal lari di jalan terus yang ya kayak wilayah metro lah, kita kan bisa sebut kota Polusi metropolitan ya. lah. Di polusi yang meningkat kalau mereka lari di jalan raya Lebih itu bahaya. sebenarnya juga kan mereka kan ngirup Ah. polusi. Kalian nggak tahu kan kalau itu lebih bahaya kalau kalian lari di jalan jalan raya itu. Lebih Kecuali kalau kalian lari di tempat satu tempat yang asri, tempatnya Untuk masih lari ini. lari misalnya di GOR, banyak yang nggak tahu pasti. di GOR Jakabaring ya, Bang. Ah. Itu kan emang tempatnya itu. Yang tempatnya kan namanya kan GOR, gedung olahraga. Yang salah tuh kadang di jalan. Kalian nggak tahu tutupan waktu dan bahaya loh. Polusi, debu, Polusi, debu, jalan yang nggak rata. jalan nggak rata, kaki kalian sakit. Apalagi kalau nggak weekend. Kalau yang ada tuh rombongan, biasanya rombongan bocil-bocil, gerombolan lari di pinggir jalan, orang mau pergi kerja kan, orang mau pergi kerja. Terhalang jadi. Iya, yang pertama itu takutnya mereka juga kan karena mau cepet-cepet nggak sengaja kesenggol kan malah jadi masalah untuk kedua belah pihak. Yang salah tuh kan jadi itu tuh lari ini dijadikan orang kayak ajang lombaan kayak gitu nih. Pencarian bakat. Bukan. Ajang bakat. Ajang perlombaan. Jadi kayak nggak Perlombaan asik apa? lagi. Perlombaan apa? Perlombaan kayak tadi kebagus-bagusan, Perlombaan jadi lebih sehat. lebih sehat, bagus. Bagus. Paginya lari, malamnya kobar. Paginya wah, aduh pelari kan Lari kace. Malamnya kegiting. Kelas kali Anda. Sekali. Ya guys. Tapi ya Dulu udah. Anda sudah bingung memilih mana yang baik dan yang buruk menyatu. Udah masing-masing kan kami cuman ini aja guys. Keluh kesah kami mau ditaruh di sini semua. Keluh kesah kami selama ini mau kami omongin di sini. Kalau kalian nggak setuju nggak apa-apa guys. Biar lebih ketahuan karakter dari kita ya bersama ya. Ya karena udah banyak Kalau semua. karakter yang satunya emang pendiam. Udah banyak. Udah banyak semua ini yang tentang. Tapi kalau sekarang pengen aku curahkan di sini aja sih. Karena kalau mau nyurahin sama Mama teman, Dede susah. Kalau sama teman pasti di debat cowok. sama teman kan nggak ada teman lagi. Iya aduh ya. Iya kayak. Lu masih penting. Iya kapan kalau kita cerita masih mending. Padahal kalau udah udah Capek kalau sudah capek. capek ngurusin hidup orang guys. Gak usah lah. Bahkan uji Capek itu apa capek belum kaya-kaya? capek belum kaya Iya, benar sekali. Semua orang juga capek. Wen ya. Wen guys. Tapi ya udah. Enggak. Wen kan. Tapi ada nanti yakin aja guys. Gak tahu. Bukan motivasi tapi gue ngangatin diri sendiri ini guys. Pasti ada aja nanti jalannya yang mau bikin kita kaya. Kalau teman-teman udah berhasil di suatu bidang yang ini, kita coba di suatu bidang yang lain gitu. Ya kayak gitu guys. Ya udah mungkin rezeki kita bukan di sini. Coba yang lain, coba yang lain terus guys. Jangan cap
Jangan males nyoba hal baru aja. Walaupun nggak tahu hasilnya, coba aja guys. Coba. Siapa tahu rezeki kita di situ. Mau nyari kerja udah umur udah Iya. habis juga kan, Bim? Terus, ah, Iya kan udah habis kan 20 berapa, Bim? Kita, Bim, 24, Bim. 24 tahun. 24 tahun ini guys. Tapi ya udah, tapi sih ada aja guys, guys. Seluruh orang pasti ada rezekinya. Kalau kita mau nyari. Tapi nggak tahu sih. Kalau sekarang ini uang itu bisa merubah orang. Bukan merubah orang. Ngeri. Bukan merubah orang, Bim. Uang tuh Menunjukkan sifat menunjukkan orang. sifat aslinya. Menunjukkan sifat aslinya ya. Oke. Tapi kalian ngentot. Jangan guys, kalau kalian ada uang itu langsung berubah. Gaji kok berubah? Bukan berubah itu. Sifat kok berubah aja sifatnya. Sifatnya yang muncul. Sifat asli kalian langsung keluar guys. Sifat kau berubah, Jo, semenjak bergaji itu juga. Guys. Stiker WA. Tapi ya udah. Hashtag sifat. Hashtag Dia sifat teman-teman kamu. diterima kerja sana sini kayak enak gitu, Bim. Nah dulu itu iri mau, tapi kalau sekarang gue pikir ya mungkin Emang dalam mereka. enggak, pengorbanan mereka di balik itu Ya, juga kita tahu, nggak tahu, kita nggak tahu. Pasti kan mereka susah di juga. dalam mereka tuh kayak gimana, tahu lebih keras lagi mereka nyari kerja kayak gimana, kita nggak tahu. Kita kan hanya bisa lihat hasil. Cara mereka belajar. Banyak kan kamu enak mungkin kita tahu kan guys. Apa yang dikorganinya. Korbannya waktu ini segala macam guys. Pas di kuliah. Mana kalau kita kan nggak tahu kan, karena kita kan nggak kuliah. Kecuali Yoga kan, Yoga kan tim kuliah dan dia salah satu produk gagal. Betul sih. Udah kita Tapi kalau kau masih bisa ya cari tempat kerja. kita Ya, coba kita semua masih bisa. bisa. Tapi banyak keterbatasan syarat lah di umur kan. Harus ada PT juga guys. Gimana tuh harus ada PT? Semua masih bisa kerja selagi mau. Contohnya kayak ini kan salah satu kerja kan Kerja guys. Walaupun nggak ada hasil kerja guys. dan belum tahu hasilnya. Belum tahu hasilnya. Kan urusan yang di atas, ngurusin hasil kita guys. Ya, amin juga kalau nggak jadi apa-apa ya udah. Mau diapain lah. Jadi apa-apa. Kalau nggak jadi apa-apa, Nggak jadi apa-apa ya udah. Sehingga ya udah. tapi tetap mau konten kan tuh kata kau Bim. Iya. Iya. Tetap mau live ya. Tapi bang. Walaupun udah capek. Pengen. Nggak Bim, tapi orang-orang yang kerja itu juga mungkin belum tentu seenak yang kita bayangin Bim. Ya kan? Pasti mereka kan kejebak di waktunya juga sebenarnya kan. Walaupun mereka kehidupannya ya lebih terjamin lah mungkin. Lebih terjamin, tapi ya waktunya juga kan diambil. kalau mau apa-apa kan mau tunggu cuti dulu. Ya, tadi kan sangat pengorbanan. Itu yang mereka korbanin ke perusahaan, ke owner, ke apa kayak semuanya. Begitulah kehidupan yang asiknya dunia ini guys, berputar sibuknya dunia ini. Dan juga kalau orang-orang yang umur 20-an sampai ke 25 sekarang nggak mungkin kalau mereka diterima di tempat-tempat kerja yang lumayan bagus, PT-nya lumayan gede. Mungkin sekarang mereka masih senang, masih aman dengan gaji yang mereka Ya nanti mereka kalau punya itu kita nggak tahu. Tapi kan kalau mereka udah jalan di umur 30, kalau mereka masih tetap dengan pendapatan yang itu aja dan dengan gaji dan nggak ada sampingan yang lain, kurasa tetap ngeluh juga kalau mereka kerjanya sendirian. Benar sekali. Kecuali kalau dua-duanya kerja, dia sama istrinya kerja. Benar sekali. Ngeluh juga itu pasti. Waktu. Oh iya benar, waktunya udah udah nggak ketemu lagi, ketemunya pas malam. Ketemu pas malam, besok capek. kerja. Ketemu capek. Kalau masih 18 tahun, masih anak SMA, temunya kangen. Ketemu kan kalau udah di umur segitu, udah ketemu capek, Ketemu capek. Dengan pendapatan yang ya bisa kita bilang di range 6 jutaan lah mungkin. 6 sampai 10 lah. 6 sampai 10.
itu bisa relatif sih, bisa cukup bisa enggak. Mungkin sekarang cukup, pas sendirian lebih. Tapi ketika nanti udah itu pasti kacau, apalagi kalau mereka nggak bisa nyimpen duitnya dari sekarang. Karena gue takut nikah tuh itu guys, belum siap. Kalau mereka masih belum bisa ngolah keuangannya dengan baik lah. Kalau mereka masih terlena, pasti habis Cok nanti Cok. Ketika udah semuanya udah perlu duit mereka udah pas-pasan pasti. Sekarang kan ya masih cukup lah dengan gaji yang segitu kan besar pasti itu untuk mereka hidup sendirian ya, mungkin sama bantu orang tua, bantu adik-adiknya mungkin yang kuliah kan masih cukup lah. Tapi kalau nanti udah beda, udah ngidupin anak orang, tinggal sendiri, KPR, KPR terus anak mulai sekolah kan pasti mulai pusing gitu ya. Siap Makan tuh. tetap makan, Tetap makan. makan tetap makan. Rezeki selalu ada. Rezeki selalu ada, makan itu ada. Ada. Makan pasti makan. Tapi apakah kalian bisa ikut lari culture? Itu kan belum tentu. Tetap FOMO, kalian nggak bisa lagi pasti guys. Tapi apakah hidup cuma untuk makan? Nah, itu guys. Tidak. Tidak, banyak sekali. Kebutuhan diri sendiri, kebutuhan orang lain, kebutuhan keluarga, banyak. Kebutuhan orang lain. Kebutuhan lain, istri, anak. Kalau orang lain lah itu. Ya, anggaplah. Kebutuhan orang lain itu mungkin kalau teman-teman lah mau kita tolong kan, ada musibah atau ada masalah kan. Kan nanti kalah. Nanti mikir. Kalau mereka aja pusing gimana kita? Itu guys, makanya guys, sudah mentok. Sudah di ujung tandu. Sudah di ujung tanduk. Seakan mentok kami, teman kami yang satu sudah tumbang. Nyerah ya guys. Dia udah nyerah. Jangan kira dia nggak bisa sakit guys. Walaupun badannya kayak gitu. Walaupun dia pasukan Black naik kemarin, tapi dia tetap bisa batuk ternyata. Bisa demam. Kita akan saat dengan Capek dia ngatur pasukannya. Aduh. Tidur. Dah. Ya mungkin ini waktunya tidur. Oke guys, mungkin ini waktunya kami tidur. Sudah ngantuk guys. Kalau sudah tidak terahan, kalau kamu paksain nanti kami yang demam. Kami ya pamit undur diri, kami nggak tidur dulu ya guys. Aku pamit undur diri dan saya mau ambil kopi lagi.